Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku Rina. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Alhamdulillah masih bisa sharing video lagi. Hari ini aku mau masak-masak yang sederhana, tapi dijamin bisa buat ngabisi nasi. Jadi kemarin itu aku habis dikasih bunga pepaya teman-teman sama ibu mertua, makanya pagi ini aku cuma beli tempe dan juga sosis untuk sarapan ya. Terus ini aku mau nyiapin dulu untuk perbumbuannya. Aku perbumbuan gak beli karena alhamdulillah di tempat aku tuh bawang merah lagi murah banget, terus cabai juga sekilo cuma 23.000. Jadi kayak beli 5.000 itu udah banyak banget teman-teman. Bisa untuk stok kurang lebih 2 mingguan ya. Nah ini yang dikasih sama ibu, jadi bunga pepaya dikasih juga sama teri, bukan teri sih, udang yang kering gitu, 2 bungkus. Terus aku beli tempe, ini sisa tempe tadi pagi masih ada 1, nanti bakalan aku goreng biar ada pegangannya gitu ya, nggak cuma sayur doang. Nah ini adalah stok bawang merah aku. Sebetulnya nggak niat nyetok sebanyak ini ya teman-teman, tapi berhubung kemarin waktu ada emak di sini itu kan mau ngasih oleh-oleh. Nah aku kan belinya online ya, khawatirnya nggak sesuai dengan yang difoto. Jadi pertamanya aku nyoba dulu beli 1 kilo yang protolan dan 1 ikat. Terus ternyata bawangnya bagus, gede-gede. Akhirnya aku beli 5 kilo kan buat dibawa ke Cilacap. Terus katanya kakak 5 kilo cukup, jadi aku punya 2 kilo gitu, yang 1 ikat sama 1 kilo itu nggak dibawa, jadi buat aku. Ternyata suami juga udah nanya-nanya bawang juga ke temennya. Nah waktu itu tuh di temennya udah habis kosong, jadi akhirnya nggak jadi beli, tapi ternyata suami tetap mesen gitu teman-teman, 2 ikat gitu. Jadi pas emak udah pulang itu bawang yang di temennya suami datang, jadi ya udah, makanya aku jadi punya tambahan 2 ikat ya. Alhamdulillahnya ini bukan barang yang cepet basi ya, jadi aku simpen digantung gitu biar nggak cepet busuk. Oke, balik lagi ke masakan aku. Ini aku udah nyiapin udang keringnya, ini barusan aku bersihin, terus habis itu mau langsung aku cuci. Ini biar meyakinkan aja sih, kadang-kadang juga nggak usah dicuci karena ngerasa kayak ya udahlah udah kecil-kecil juga. Tapi ini aku cuci, terus habis itu aku peres, aku tiriskan. Nah berhubung aku sambil jaga toko sambil kesana kemari, jadi ini udah dicuci pun sampai akhirnya jadi kering lagi teman-teman. Lanjut, aku mau meretelin bunga pepayanya. Ini bunga pepayanya aku pretelin semua bersih ya, sama kayak yang kayak tangkai-tangkai kecilnya gitu. Itu juga mau aku pakai karena enak kan, kayak kenyal-kenyal alot gitu. Kenyal nggak kenyal sih, kayak alot-alot gitulah, enak. Pokoknya aku suka gitu. Terus untuk kali ini aku masak bunga pepayanya ini nggak pakai asam ya teman-teman. Jadi untuk ngilangin rasa pahitnya aku mau coba pakai daun jambu biji. Ini pertama kalinya aku pakai daun jambu biji. Sebelumnya pernah juga pakai daun jambu biji, tapi tetap aku tambahin asam. Nah katanya kan pakai daun jambu biji aja udah cukup bisa ngilangin pahitnya. Jadi ya udah aku nekat nyoba pakai daun jambu biji aja tanpa asam. Jadi aku pagi-pagi nyari nggak nyari sih, aku nulis di status WhatsApp gitu yang punya daun jambu biji, aku mau minta daunnya, dan ternyata ada temen yang punya dan dianterin ke rumah. Jadi alhamdulillah aku bisa nyoba ya. Sebetulnya di pinggir-pinggir jalan itu ada pohon jambu biji, cuma karena aku nggak tahu punya siapa, bingung mau mintanya ke siapa, jadi ya udah aku tulis aja status di WhatsApp, jadi jelas ya ketemu orangnya, minta gitu, nggak main asal ambil aja. Lanjut, ini bunga pepaya yang udah aku pretelin mau aku cuci. Habis itu aku pisah ya antara bunga si pepaya ini sama yang tangkai yang aku bilang
alot gitu tadi itu aku pisah, jadi nanti aku rebus agak duluan ya yang bagian tangkainya itu. Nah ini aku ambil pakai saringan gitu, dipisahin karena untuk yang bagian tangkai itu dia tenggelam ya, sedangkan yang bunganya itu ngambang. Sebetulnya tadi aku pas meretelin bunga pepayanya ini aku juga sambil ngerebus air ya teman-teman, tapi ini aku potong biar agak rapi videonya ya. Jadi ini aku manasin air, terus habis itu aku kasih juga daun jambu bijinya. Ini aku pakai 10 lembar karena memang ya dikasihnya 10 lembar, padahal aku tadinya mintanya cuma 7 lembar aja ya. Ini aku sobek dulu, habis itu tunggu sampai mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, aku masukkan bagian yang tangkainya bunga pepaya tadi, dan ini ditunggu sampai kurang lebih 2 menitan ya direbusnya. Baru habis itu kalau sudah mulai lunak, aku masukin bunga pepayanya. Menurut aku cara ngilangin pahitnya bunga pepaya pakai daun jambu biji ini lumayan ya, tapi tetap masih berasa ada pahitnya gitu teman-teman. Aku lebih suka sih pakai asem ya. Jadi besok-besok kalau misalnya aku ketemu bunga pepaya lagi, aku bakalan masaknya pakai asem aja, karena menurut aku pakai asem itu jauh lebih nggak pahit. Jadi yang direbus pakai asam gitu, memang kelebihannya ada juga ya, kayak kalau misalnya dimasak pakai daun jambu biji ini warnanya tetap hijau, terus bersihinnya juga gampang. Tapi kalau misalnya pakai asam itu kan pas direbus ada serpihan-serpihan asamnya gitu kan, jadi bersihinnya lumayan lebih lama daripada yang direbus pakai daun jambu biji. Tapi mungkin karena ada rasa asam itu ya, jadi pahitnya bercampur atau bertarung sama si asam gitu, makanya rasa pahitnya jauh lebih berkurang kalau direbus pakai asam. Kalau teman-teman gimana nih, lebih suka pakai asem atau pakai daun jambu biji? Apalagi kalau daun jambu biji itu kan lumayan agak susah ya, apalagi orang-orang yang di kota gitu nyari daun jambu biji susah. Jadi memang lebih enak juga nyarinya si asem, karena asem kayaknya di mana-mana dijual gitu kan. Lanjut, ini bunga pepayanya udah selesai aku rebus, terus mau aku cuci. Nah ini aku nyucinya, air panasnya itu nggak langsung dituang ke saluran pembuangan ya teman-teman, karena di saluran pembuangan itu ada banyak makhluk makhluk halus ya pokoknya ada bakteri pengurai gitu ya kan. Kalau misalnya disiram air panas langsung, khawatirnya jadi mati. Nanti kalau misalnya ada apa-apa malah jadinya bisa cepat menggumpal di saluran pembuangan karena bakteri pengurainya mati ya kan. Jadi makanya aku kalau mau buang yang panas-panas itu nunggu adem atau ditambahin sama air keran biar hangat dulu baru dibuang. Oke lanjut, aku mau nyiapin untuk bumbunya. Ini bumbunya seperti biasa, aku pakai bumbu dasar banget, nggak pakai laos, nggak pakai daun salam juga. Pokoknya yang bawang putih, bawang merah, cabai, dan juga tomat. Karena tomat lagi ada di rumah, jadi biar bumbunya kelihatan banyak gitu ya. Karena kalau cabainya yang dibanyakin juga kan nanti takutnya nggak kemakan, karena anak-anak ini kan ikut makan ya. Jadi kalau buat teman-teman yang suka pedas silahkan aja tambahin cabai sesuka hati kalian. Oke, ini seperti biasa untuk bawang putih dan cabenya mau aku ulek. Ini diulek halus ya supaya lebih meresap juga bumbunya, terus jadi lebih berkurang pahitnya. Jadi kalau makin pedas itu juga makin berkurang pahitnya teman-teman. Ya iyalah, orang kalah sama cabenya ya, tapi nanti yang ada jadinya bukan kepahitan tapi malah kepedesan gara-gara kebanyakan cabai. Tapi nggak apa-apa, namanya juga bunga pepaya ya, kalau nggak pahit namanya bukan bunga pepaya dong. Tapi kan itu yang dicari ya, katanya banyak manfaatnya. Biasanya orang-orang tua nih yang nyari makanan-makanan yang pahit biar pada sehat, katanya sih gitu. Terus ini seperti biasa untuk bawang merah aku iris-iris, untuk tomatnya juga aku iris-iris ini. Lanjut, aku mau manasin minyak buat numis bawang merahnya. Sambil nunggu bawang merahnya
wangi dan matang, aku mau ngirisin juga gula Jawa ya teman-teman. Ini aku masih punya gula Jawa, jadi mau aku pakai untuk masak tumis sayur bunga pepaya ini. Nah, ini bawang merahnya udah mulai wangi, langsung aku masukin bumbu yang tadi sudah dihaluskan. Ini diaduk-aduk sebentar sampai semuanya tercampur rata. Lanjut aku masukin juga tomat yang udah diiris-iris, dan ini dimasak sampai wangi atau sampai tanek dan matang pastinya ya. Lanjut aku masukin tomat yang diiris-iris, terus habis itu menyusul gula Jawanya, dan ini dimasak sampai mateng. Terus habis itu langsung masukin udang rebon yang tadi udah dicuci, dan ini karena aku lumayan lama ya, jadi udang rebonnya tadi sempet aku taruh di luar juga, makanya jadi kering begitu. Terus nggak aku sangrai dulu, jadi langsung dimasukin aja kayak begini. Ini aku tambahin juga gula pasir ya teman-teman, karena pas aku cobain itu ternyata terlalu pedas, khawatirnya nanti malah anak-anak nggak makan ya. Jadi aku tambahin pakai gula pasir. Udah, ini tinggal dimasukin rebonnya, diaduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau udah rata dan udangnya udah kena panas gitulah ya, habis itu langsung masukin bunga pepaya yang tadi sudah direbus. Ini sebetulnya nggak perlu ditambahin air lagi ya, tapi berhubung aku mau bersihin sisa cobek, jadi aku kasih sedikit banget air. Jadi biar nggak mubazir bumbunya gitu maksud aku. Terus soalnya si bunga pepaya ini kan yang tadi habis direbus, dia di dalam kelopak-kelopaknya itu membawa air teman-teman. Jadi nanti bakalan ada airnya gitu yang keluar. Harusnya nggak usah dikasih air, tapi nggak apa-apa lah ya, biar nggak ada yang mubazir gitu. Terus udah, ini tinggal diaduk-aduk aja, masak sampai mateng. Ini untuk penyedapnya mau aku kasih saori saus tiram. Udah, tinggal diaduk-aduk sampai tercampur rata. Kali ini nggak aku kasih kaldu jamur ya, karena kaldu jamur aku habis. Terus memang belum belanja bulanan juga, karena bulan ini nggak belanja bulanan memang ya. Udah, jadi kayak gini aja teman-teman, tinggal dikoreksi aja rasanya, kurangnya apa tinggal ditambahin sendiri aja. Oke, alhamdulillah ini untuk bunga pepayanya udah matang teman-teman, kayak gini aja. Meskipun masih tetap ada pahit-pahitnya, tapi rasanya bikin nagih, karena kalau masak bunga pepaya itu nasinya nggak cukup, cuma 1 piring. Jadi lumayan lah ya buat ngabisin nasi. Terus untuk nemenin tumis bunga pepaya kali ini aku mau bikin tempe goreng seperti biasa ya Allah. Tempe lagi, tapi nggak apa-apa karena ini memang menu yang meskipun setiap hari ada di rumah itu nggak akan bosen gitu ya. Terus kali ini untuk tempenya ini udah aku iris-iris tipis, dan seperti biasa tepungnya aku pakai sajiku yang aku campurin pakai tepung terigu biasa. Kali ini mau aku tambahin juga sama bumbu racik, jadi biar lebih banyak tepung terigunya, karena tepung sajiku aku udah mau habis, jadi ya udah nggak apa-apa, ini aku tambahin sama bumbu racik. Terus aku juga punya daun bawang di kulkas, jadi kemarin pas emak kesini tuh kan memang karena apa-apa murah ya dibeli gitu, jadi masih banyak stok di kulkas, makanya ini aku juga mau tambahin sama daun bawang ya. Pokoknya bikin mendoan ala-ala ya, karena di tempat aku kan tempe mendoan itu mahal banget, jadi udah pakai tempe biasa yang diiris tipis-tipis. Nah, ini untuk si adonan tepungnya kayak gini aja ya, jadi nggak terlalu kental, agak encer dia ya, karena nanti yang sebagian bakalan aku bikin agak garing dan sebagian mau aku bikin letoy kayak mendoan gitu, karena mendoan itu kan memang enaknya yang letoy-letoy gitu kan. Jadi yang letoy atau yang klemer-klemer itu cukup tempe mendoan aja ya. Semangat kita untuk menjalani hidup jangan sampai ikut klemer-klemer atau jadi letoy, karena hidup itu keras, harus penuh dengan perjuangan. Kalau kitanya letoy, lemes, ya udah bakalan kelindes. Makanya rasa pahit dari bunga pepaya ini nggak ada apa-apanya daripada pahitnya kehidupan, bener nggak?
Oke, jadi ini kayak begini aja teman-teman, udah jadi adonannya dan daun bawangnya juga udah aku iris-iris, jadi udah tinggal langsung digoreng aja. Nah, ini aku juga tadi udah sambil manasin minyak, jadi udah mau langsung aku goreng. Untuk yang pertama, ini mau aku goreng kayak mendoan, jadi memang nggak mateng ya, kayak cuma setengah mateng aja, pokoknya ya kayak mendoan lah. Mendoan kan artinya mendok belum jadi alias nggak mateng gitu. Jadi kalau misalnya beli mendoan yang kriuk-kriuk itu namanya bukan mendoan. Mendoan kriuk. Untuk yang kedua, ini aku gorengnya bakalan jadi kriuk ya, karena anak-anak itu lebih suka yang kriuk. Oke, jadi seperti ini aja untuk menu aku hari ini teman-teman. Ini masih ada sisa tempe dan juga adonannya. Untuk adonannya mau aku taruh di kulkas. Ini kalau untuk dalam jangka seharian, ini adonannya nggak bakalan asem ya, tapi kalau melewati 1 hari itu pasti bakalan asem karena dia ada daun bawangnya. Tapi berhubung aku ini bakalan digoreng nanti malam, nanti sore gitu, jadi aman sih. Tapi biar lebih aman lagi, aku taruh aja di kulkas. Oke, jadi seperti ini aja videoku kali ini teman-teman. Terima kasih banyak selalu mendukung aku. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.